Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga. Adik-adik, orang-orang muda, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, agaknya kata-kata Yesus ini sangat keras, menantang kita. Tetapi kalau kita rasakan baik-baik, memang itu yang akan menjadi kunci kehidupan kekal kita. Maka kata-kata ini menjadi kekuatan bagi kita, karena kita disadarkan kembali bahwa mari kita ingat akan kehidupan kekal atau kehidupan abadi yang akan kita hadapi, bukan hanya sekarang. Dan bagaimana itu bisa menjadi kekuatan tidak hanya diri kita sendiri, tetapi menjadi kekuatan saudara-saudari kita. Ketidaktakutan kita menjadi murid Yesus dan mengikuti cara hidup Yesus adalah berkah, terang, kekuatan bagi tidak hanya saudara-saudari kita yang seiman, tetapi bagi semua manusia. Mengapa begitu? Ada dua contoh yang menarik. Pada tanggal 2 April 2024, ada seorang imam Katolik dari Serikat Yesus dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Beliau adalah Romo Mahny Suseno. Saya kira Bapak Ibu banyak kenal beliau. Dengan kejernihan hati, pikiran, kedalaman refleksi iman, dan kedalaman intelektualnya, Romo Mahny memberikan kesaksian keahliannya yang mencerahkan tidak hanya orang yang ada dalam persidangan, tetapi mencerahkan bangsa Indonesia. Pada saat masyarakat Indonesia waktu itu merasakan membutuhkan terang, jelas, pedoman, beliau hadir dan memberikan kekuatan nurani yang menjadi terang bagi penegakan keadilan di Indonesia. Pada Minggu Palma tahun ini 2026, ketika merayakan Hari Kristus Raja Damai, Paus Leo ke-14 menyatakan bahwa siapa yang menggelar perang, doanya tidak didengar oleh Yesus. Sebuah pernyataan yang menggemparkan dunia. Segera Presiden Trump marah-marah dan mengkritik keras pernyataan Paus ini. Tetapi Paus lanjut, saya tidak takut terhadap pemerintahan Trump. Saya tidak akan mundur dari mewartakan pesan Injil dan mengundang semua orang untuk mencari jalan, membangun jembatan damai dan rekonsiliasi, serta mencari jalan untuk menghindari perang kapanpun itu mungkin. Dan ketika itu diangkat di media dunia, masyarakat dunia yang sudah sangat tidak senang dengan perang, tetapi tidak mempunyai suara untuk menyuarakannya, dunia mendapat wakil, mendapat suara yang menyuarakan orang yang tidak mampu bersuara. Dua tokoh yang kita kenal ini, satu di Indonesia, di Jakarta, satu lagi di Vatikan. Keduanya meneguhkan kita semua agar kita tidak takut dalam menegakkan keadilan
dalam menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan kemanusiaan. Juga seandainya harus berhadapan dengan tekanan-tekanan entah politik, entah tekanan-tekanan lain dari orang yang tidak suka maupun dari kelompok manapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dua orang tokoh ini memang bisa menjadi contoh kekuatan kita. Tetapi kita sendiri, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tetap mempunyai ruang dengan kebebasan kita sendiri untuk menjadi saksi Yesus sebagaimana diminta oleh Tuhan. Dan kita mempunyai banyak ruang untuk kesaksian itu. Tapi barangkali dua hal ini, minimal dua ruang ini, saya kira akan menjadi kekuatan yang juga akan menjadi terang yang diharapkan oleh masyarakat kita semua. Ruang yang pertama adalah ruang kerja kita. Tantangan mengakui Yesus juga kita alami di ruang kehidupan kita sehari-hari dan secara khusus di ruang kerja kita, yaitu keberanian untuk jujur. Keberanian untuk jujur. Ketika korupsi seperti diperlombakan dan sanksinya tidak pernah menjadi jelas atau butuh waktu lama untuk pembuktian dan lain sebagainya, kejujuran yang bisa dihadirkan dalam ruang kerja kita akan menjadi terang, menjadi kekuatan bagi siapapun yang ada di situ. Dan itu persis menjadi tantangan tapi juga menjadi ruang kesaksian kita bersama dan sendiri-sendiri. Ketika kita jujur, ketika itulah pengakuan kita pada Tuhan Yesus mendapat bentuknya yang nyata. Kejujuran juga bisa kita teguhkan bagi para siswa, para mahasiswa ketika tidak menyontek, atau siapa saja ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Di situ kita ditantang. Ruang kedua tantangan itu ada di dalam keluarga kita masing-masing. Tantangan ini tidak kalah besar. Orang Katolik ditantang untuk menghadirkan cara hidup, cara berkeluarga yang satu dan tak terceraikan. Ketika orang mudah berpikir untuk berpisah, ketika orang mudah berpikir untuk tidak menikah, ketika orang begitu mudah untuk meminggirkan panggilan berkeluarga, keberanian Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk berkeluarga adalah sebuah berkah alamiah yang dihadirkan di dalam kehidupan masyarakat kita. Tetapi keberanian itu juga perlu dilanjutkan dalam keberanian untuk berusaha mempertahankan satu dan tak terceraikan sebagai bentuk sakramen berkeluarga. Ada banyak tantangan di dalam keluarga-keluarga kita, tidak kita tolak, kita akui. Tetapi satu hal yang tidak mungkin tidak bisa kita tolak adalah kehadiran salib dalam keluarga. Kehadiran salib adalah sebuah pengakuan bahwa kita berkeluarga secara injili, mengikuti Tuhan. Bentuknya bisa bermacam-macam sesuai dengan keadaan keluarga maupun pribadi-pribadi di dalam hidup kita.
Tetapi dengan keberanian menerima salib dalam hidup berkeluarga, kita akan mempunyai kekuatan juga untuk menanggung kelemahan anggota keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sabda Tuhan Yesus yang kita temukan dalam Injil Matius yang kita dengar hari ini menjadi penguat kita bersama. Tuhan mengajak kita untuk tidak takut. Tidak takut untuk memberikan kesaksian, dan itu adalah kita temukan di dalam ruang-ruang kehidupan kita sehari-hari. Tidak takut kepada kekuatan kekuasaan, juga kalau kekuatan kekuasaan itu mengancam kita. Alasan untuk tidak takut adalah karena kita bagi Tuhan adalah sangat berharga, lebih berharga dari burung pipit, lebih berharga dari macam-macam. Bahkan helai rambut kita pun telah diperhitungkan oleh Tuhan. Yang diminta Tuhan adalah agar kita berani, setia, dan menghidupi pengakuan kita kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,